Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd fa insyaallah taala pada siang hari ini hari Senin tanggal 16 Jumadil Ula 1446 Hijriah kita kembali melanjutkan pembacaan tafsir As-Sa'di yang mana kita sampai di surat Al-Fatihah, tafsir surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah surat Makkiyah, ada 7 ayat. Ya, kita telah melewati Bismillah dengan menyebut nama Allah. Tafsirnya adalah aku memulai dengan seluruh nama Allah. Kemudian Allah itu adalah Al-Ma'luh Al-Ma'bud, yang diibadahi, yang disembah, yang berhak satu-satunya diibadahi karena memiliki sifat-sifat yang sempurna yang hanya dimiliki oleh Allah. Kemarin kita juga telah melewati ini. Bismillahirrahmanirrahim juga sebutkan beberapa kaidah di sana, atau cuman ya satu buah kaidah yang muttafaq alaiha, yang disepakati oleh para ulama a'immatus salaf, para ulama terdahulu. Kemudian kita lanjutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Tafsirnya huwa tsana'u 'alallahi bisifatil kamali, adalah pujian, tsana, sanjungan, sanjungan untuk Allah bisifatil kamal, dengan sifat-sifat yang sempurna. Wa bi af'alihi dairati bainal fadli wal adli, dan juga karena perbuatan-perbuatan Allah yang ad-dairati bainal fadli wal adli, yang selalu berada, berkisar antara al-fadli wal adli, keutamaan dan juga keadilan. Falahul hamdu al-kamil bi jami'il wujuhi. Falahul hamdul kamilu bi jami'il wujuhi. Maka milik Allah lah alhamdu al-kamilu, hanya milik Allah lah segala puji yang sempurna, bi jami'il wujuhi, dalam segala bentuknya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian rabbil alamin, ar-Rabb, Rabb semesta alam. Ar-Rabb artinya al-murabbi, yakni yang mengasuh, yang mengasuh jami' al-alamin, mendidik seluruh alam semesta. Wahum man siwallahi. Dimaksud al-alamin di sini adalah segala yang selain Allah. Al-murabbi yang mengasuh, memelihara, yakni bi khalqihi lahum, dengan menciptakan mereka. Wa i'dadihi lahumul alat. Kemudian mempersiapkan al-alat untuk mereka, berbagai macam sarana. Wa in'amihi 'alaihim bin ni'amil 'azimati, dan memberikan kenikmatan kepada mereka al-alamin, seluruh makhluk, bin ni'amil 'azimati, dengan berbagai nikmat yang sangat besar. Allati lau faqaduha lam yakun lahumul baqa'u, yang mana kalau mereka tidak mendapati nikmat-nikmat yang besar itu, lam yakun, mereka tidak mungkin, lam yakun lahumul baqa'u, tidak memungkinkan bagi mereka untuk hidup. Fama bihim min ni'matin faminhu ta'ala, maka seluruh nikmat yang mereka dapatkan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah karena Allah memiliki sifat-sifat yang tidak dimiliki selainnya, yakni sifat kesempurnaan dan juga karena perbuatan-perbuatan Allah yang na'am bainal fadli wal adli yang berkisar antara dua ini. Tidak ada unsur kedoliman di dalam perbuatan Allah. Rabbul Alamin, demikian maknanya yang al-murabbi, yang mengasuh al-alamin, alam semesta. Kemudian, wa tarbiyatuhu ta'ala li khalqihi naw'an. Ya, pengasuhan Allah Ta'ala terbagi dua. Li khalqihi, pengasuhan Allah terhadap para makhluknya itu ada dua. Ammatan, ammah, wa khassah. Secara umum maupun secara khusus. Apa itu maksudnya? Fal'ammatu, ya, at-tarbiyah al-ammah hiya khalquhu lil makhluqin. Tarbiyah pengasuhan Allah terhadap makhluk-makhluknya yang umum secara umum adalah khalquhu lil makhluqin. Ya, Allah menciptakan mereka para makhluk dan warizquhum memberi mereka rizki wa hidayatuhum lima fihi masalihuhum memberikan mereka petunjuk lima fihi pada hal-hal yang bermanfaat bagi kebaikan-kebaikan mereka, kemaslahatan mereka yang allati fiha baqa'uhum fid dunya, yang mana di dalam masalihuhum yang diajarkan oleh Allah ini ya tidak memungkinkan mereka jika mereka nah, Allah memberi mereka hidayah kepada perkara-perkara yang dapat allati fiha baqa'uhum fid dunya wal akhirah. Fid dunya, nah. Allati fiha baqa'uhum fid dunya yang membuat mereka bisa bertahan hidup. Bagaimana caranya supaya mereka bertahan hidup? Ini tarbiyah Allah yang ammah. Kemudian yang khassah, pendidikan, pengasuhan Allah. Ya, maaf. Yang al-khassah itu tarbiyatuhu li awliyaihi. Tarbiyah kepada untuk para wali-walinya. Fayurabbihim bil imani. Maka Allah mendidik mereka dengan keimanan. Wa yuwaffiquhum lahu. Memberi mereka taufik untuknya. Wa yukammiluhu lahum. Dan menyempurnakannya untuk mereka. Diberi keimanan, diberi taufik kepadanya menuju keimanan dan disempurnakanlah keimanan tersebut. Wa yadfa'u anhumus sawarif wal awaiq al hailati bainahum wa bainah. Juga menghilangkan berbagai macam halangan, rintangan yang menghalangi mereka antara mereka dengan Allah. Ini dia tarbiyah yang khasah. Wa haqiqatuha, hakikatnya tarbiyatut taufiqi likulli khairin wal ismatu an wal ismati an kulli syarrin. Hakikatnya tarbiyah yang khasah ini adalah taufik, memberi taufik kepada menuju seluruh kulli khairin, seluruh kebaikan dan juga penjagaan an kulli syarrin, penjagaan dari segala keburukan. Ini tarbiyah yang khasah sehingga tidak semuanya dapat. Ini hanya kaum mukminin saja. Ya wala'alla hadzal ma'na huwa sirru fi kauni aktsari ad'iyatil anbiya'i bilafdir rabbi.
fa inna matalibahum kullaha dakhilatun tahta rububiyatihil khassah. Dan sepertinya makna yang ini adalah asir rahasia di balik kauni aksar adiyatil anbiya, di balik mayoritas atau kebanyakan doa-doa para nabi menggunakan lafaz Rob. Fa inna matalibahum kullaha, karena yang diminta masalah-masalah para nabi semuanya itu dakhilatun masuk di bawah rububiyatihil khassah, di bawah tarbiyah yang khusus ini. Ya, ketika kita ingin berdoa kepada Allah, tentu saja kita memanggil Allah dengan nama-namanya yang sempurna. Ya Allah, Ya Rahman, Ar-Rahim. Ya, ketika kita ingin meminta kesembuhan dengan nama Syafi dan juga selainnya yang cocok dengan masalah kita. Dan ternyata banyak doa dari para nabi itu kebanyakannya menggunakan lafaz Rob. Karena memang di sini sudah mencakup semuanya begitu. Fadalla qauluhu Rabbil Alamin. Maka firman Allah Rabbil Alamin ini menunjukkan ala infiradihi bil khalqi wat tadbiri wat ni'ami. Menunjukkan atas infiradihi bil khalqi. Atas bersendirinya Allah, tidak ada yang membantu bil khalqi dalam hal penciptaan, wat tadbir wan ni'am, mengatur dan juga memberi kenikmat nikmah. Ini yang dilakukan oleh Allah dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukannya. Ini makna Rabb, menciptakan, at-tadbir, mengatur, memberi nikmat. Nukamali ghinahu. Rabbul Alamin juga menunjukkan akan kesempurnaan ghinahu, kekayaan Allah, yakni tidak butuh kepada selainnya, tidak butuh kepada makhluk. Wa tamami fakril alamina ilaihi. Ini juga menunjukkan akan kebutuhan hakikat, kebutuhan para makhluk kepada Allah. Bikulli wajhin wa atibarin. Dalam segala dalam segala bikulli wajhin, segala bagaimanapun keadaan dan kebutuhannya. Ya, itu menunjukkan butuhnya para makhluk kepada Allah bagaimanapun juga. Kemudian Maliki Yaumiddin, ayat yang ketiga, Al-Malik, Malik Yaumiddin, ya penguasa, pemilik hari Ad-Din, pembalasan. Al-Malik tafsirnya huwa manittasofa bisifatil mulki allati min athariha annahu ya'muru wa yanha wa yuthibu wa yu'aqibu. Adalah yang memiliki sifat al-mulk, kerajaan. Raja allati, sifat yang min athariha, yang memiliki asar bahwasannya dia dapat memerintah dan juga melarang, memberi balasan dan juga menghukum, memberi hukuman. Ya, ini makna al-Malik, yang memiliki sifat mulk, yang dapat, yang mana ketika seorang disifati sifat mulk,
memiliki dapat memerintah dan melarang juga menghukum dan memberi apa ini yusib balasan. Wa yatasarraf bimamalikihi bi jami'i anwa'it tasarrufat. Ya dapat leluasa bimamalikihi terhadap yang dimilikinya ya ketika raja memiliki para rakyatnya dia dapat melakukan sesuatu wa adhafal mulka liyaumiddin kemudian Malik ini diidhofahkan kepada Yaumuddin. Ya, dalam bahasa Arab ada mudhof mudhof ilaih disandarkan. Pemiliknya pemilik apa? Yaumuddin. Begitu. Yaumuddin ini yaumul qiyamah. Ya, hari kiamat. Hari yauma yudanun nasu fihi bi'amalihim khairiha wa syarriha. Di mana manusia dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatannya, yang baik maupun yang buruk. Lianna fi dzalikal yaum yadhhar lil khalqi tamamaz zuhuri kama lu mulkihi wa adlihi wa hikmatihi. Karena pada hari tersebut Yaumuddin yadhhar akan nampak kepada seluruh makhluk dengan kesempurnaan benar-benar tampak begitu apa yang tampak kama lu mulki kesempurnaan sifat mulk Allah, sifat raja dan juga adlihi, keadilan, wa hikmatihi dan kebijaksanaan Allah. Wa qita'u amlakil khalaiq dan terputuslah ya raja-raja makhluk. Hatta innahu yastawi fi dzalikal yaum al-muluku war ra'aya wal abidu wal ahrar. Ya para raja terputus, tidak menjadi raja lagi sampai hatta yastawi. Bidzalikal yaum pada hari tersebut para raja itu kedudukannya sama seperti rakyat-rakyatnya. Para hamba, para apa nih abid, budak, para budak sama dengan yang tuan-tuannya. Derajatnya menjadi sama di hari tersebut. Kulluhum mud'inuna li'idhamatihi wa khadi'una li'izzatihi. Muntaziruna limujazatihi rajuna thawabahu khaifuna min iqabihi falidzalika khassahu bidzikri wa illa fahuwal maliku liyaumiddin wa li ghairihi minal ayyam. Ya seluruh makhluk mulai dari raja maupun rakyat-rakyatnya yang merdeka maupun yang hamba seluruhnya menunggu atau apa ini mudzinun semuanya tunduk li idhamatihi pada keagungan Allah khadi'un ya tunduk pada kemuliaannya muntazirun mereka semua mau menunggu pembalasannya mengharapkan pahala dari Allah takut akan hukumannya. Ini kejadian pada hari tersebut. Validzalik, ya oleh karena itu khassahu bidzikri. Allah khususkan dengan penyebutan Yaumuddin tadi. Wa illa fahuwal malik liyaumiddin wa li ghairihi minal ayyam. Ya walaupun sebenarnya Allah Subhanahu wa taala raja atau memang memiliki menguasai hari pembalasan dan juga selainnya seluruh hari
Allah Subhanahu wa taala lah yang menguasainya. Ya. Namun di sini disebutkan Yaumuddin dikhususkan untuk menunjukkan tadi, menunjukkan bahwasannya pada hari tersebut betul-betullah tampak bagaimana para makhluk itu tunduk di hadapannya sebagai makhluk. Mereka takut akan hukuman dan juga mengharapkan pahala dari Allah, sehingga nampak betul-betul bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah Sang Al-Malik, raja yang sesungguhnya. Demikian kajian pada siang hari ini, tafsir ayat kedua dan Alhamdulillahirabbil alamin dan Malik Yaumiddin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.